Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fatia Khaira. Kemudian ada Dafa Alvaro, Nabila, Nur Hidayani, Zalia Sonia, Alia Sabrina, dan juga Agus Budianto. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Penerapan Big Data untuk Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Nah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengangkat topik tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis atau yang disingkat dengan MBG merupakan program unggulan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, program ini sudah dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, serta memberdayakan UMKM melalui proses pelaksanaan MBG. Sasaran utama dari program MBG ini adalah anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA, kemudian ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, seperti program-program pemerintah yang telah dilaksanakan sebelumnya, program MBG ini juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pada awal implementasi program MBG ini, program ini disambut baik oleh masyarakat. Hingga pada seiring berjalannya waktu, akhir-akhir ini sering terdengar isu-isu negatif mengenai MBG, di mana ada laporan mengenai temuan makan keracunan makanan, makanan basi, dan makanan yang tidak layak konsumsi. Sehingga opini masyarakat yang tadinya mendukung MBG ini berubah menjadi kontra. Nah, opini-opini tersebut disampaikan oleh masyarakat di media sosial, khususnya di media sosial X. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 ingin menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini, apakah itu positif, negatif, ataupun netral dari tanggapan yang diberikan di media sosial X. Di mana data ini kami crawling dari bulan Oktober tahun 2025, dari bulan Oktober tahun 2024 hingga Oktober 2025 dan diolah menggunakan metode assembler learning. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, dalam menganalisis hal ini, kami menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini merupakan terapan dari text mining untuk mencapai kesimpulan data yang telah dikumpulkan. Kemudian akan menghasilkan beberapa perspektif seperti opini netral, positif, dan negatif. Nah, untuk dalam studi kasus ini, kami menggunakan media sosial Twitter, yang dimana Twitter menjadi platform yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia. Selanjutnya itu ada NLP atau Natural Language Processing, yang dimana NLP ini adalah penelitian yang mengeksplorasi bagaimana komputer dapat digunakan untuk memahami dan memanipulasi teks atau ucapan bahasa alami, yang dimana hal ini berguna untuk menentukan opini tadi. Selanjutnya yang ketiga itu ada ensemble learning, yang dimana ensemble learning ini adalah metode kombinasi dari berbagai algoritma pembelajaran mesin yang bertujuan untuk mencapai hasil prediksi yang lebih akurat. Ensemble learning ini ada 3 kategori metode. Yang pertama itu bagging, yang dimana bagging ini adalah bootstrap aggregating, yaitu untuk mengurangi varian. Yang kedua boosting, untuk mengurangi bias secara literatif. Yang ketiga itu ada tagging, yaitu kombinasi model heterogen. Bagian metodologi. Ada beberapa tahapan yang itu dimulai dari pengumpulan data, processing data, pelabelan sentimen, dan lain-lainnya. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang mana tahap pertama yang mengumpulkan data dari platform X, yang mana data diambil dari menggunakan proses web crawling dengan bantuan XAP dan pustaka 2AP di Python. Setelah data terkumpul, data itu dapat disimpan dalam bentuk CSV dan Excel supaya lebih mudah diproses di tahap berikutnya. Yang kedua itu ada processing data.
Setelah data semua tersedia, lanjut kita akan membersihkan data, yang mana data dari media sosial biasanya itu berisi banyak elemen yang tidak penting seperti emoticon, link, simbol, ataupun tulisan yang berantakan. Dan pada tahap ini dilakukan pengubahan huruf jadi kecil, pembersihan karakter, dan lainnya. Ketiga itu ada pelabelan sentimen, yang mana tahap selanjutnya adalah memberikan label sentimen pada setiap proses postingan. Apakah postingan tersebut bersifat positif, negatif, ataupun netral. Proses pelabelan dilakukan secara manual dengan membaca setiap teks secara langsung. Selanjutnya yaitu transformasi fitur. Setelah data teks dibersihkan dan dilabeli, tahap selanjutnya adalah mengubah representasi teks menjadi bentuk numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency untuk ekstraksi fitur. Metode ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, tetapi jarang muncul dalam dokumen lain. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pemodelan Stacking Ensemble Learning atau pemodelan dengan Ensemble Learning. Pemodelan klasifikasi sentimen pada penelitian ini menggunakan metode Stacking Ensemble, yaitu pendekatan yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Model yang digunakan terdiri dari dua base learner, SVM dan Random Forest, yang masing-masing dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi serta pola non-linear. Prediksi kedua model tersebut kemudian digabungkan oleh meta-learner logistic regression untuk menghasilkan keputusan akhir. Yang terakhir yaitu evaluasi model, di mana model ensemble yang telah dilatih kemudian dievaluasi untuk mengukur performanya dalam mengklasifikasikan sentimen. Metrik evaluasi yang digunakan mencakup akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas sentimen positif, negatif, dan netral. Evaluasi dilakukan pada data testing yang terpisah dari data training untuk memastikan generalisasi model terhadap data baru. Selanjutnya, hasil analisis yang sudah kami lakukan menghasilkan diagram pie, yang mana warna biru muda menunjukkan untuk negatif berada di 41,8%, yang merah muda itu di netral 26,8%, serta di hijau muda yaitu untuk melambangkan positif 31,4%. Nah, kategori negatif ini isinya seperti keluhan kayak seperti masalah makanan basi, keraguan soal kualitas gizi, takut keracunan massal, sama masalah transparansi anggaran. Untuk yang netral itu cuman kasih info tanpa opini kayak laporan kegiatan atau ngebahas teknis program, serta yang positif itu ngomongin soal manfaat gizi buat anak sekolah, dampak bagus ke UMKM lokal, dan dukungan visi misi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alia. Dari keseluruhan data, sentimen negatif menjadi yang paling dominan, yaitu sebesar 41,8%. Mayoritas komentar negatif muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat, terutama terkait makanan basi atau kadaluarsa, keraguan terhadap kualitas gizi, potensi keracunan massal, serta isu transparansi anggaran. Kemudian sentimen positif menempati posisi kedua dengan 31,4%. Komentar positif ini umumnya menyoroti manfaat program seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan ekonomi UMKM lokal, serta ada dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, sentimen netral berada pada angka 26,8% yang berisi informasi atau laporan terhadap opini. Sentimen netral ini biasanya berupa penyebaran berita, laporan kegiatan, dan penjelasan teknis program dari pihak terkait. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Setelah pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, dengan itu kami membuat sebuah kesimpulan dan membaginya menjadi 5 poin. Itu yang poin pertama adalah model ensemble berhasil mengklasifikasikan tweet dengan akurasi dan konsistensi yang baik. Lalu yang kedua, sentimen negatif pada program ini sangat mendominasi, yaitu sekitar 41,8%. Menunjukkan bahwa skeptisisme masyarakat terhadap pelaksanaan program di fase awal. Lalu ada isu utama, pada kali ini kami membaginya menjadi 3 isu utama, yaitu keamanan pangan, kualitas makanan, dan transparansi penggunaan anggaran. Lalu yang keempat, sentimen positif ada sekitar 31,4% pada program ini. Menunjukkan adanya segmen masyarakat yang sangat mendukung dan melihat manfaat dari program ini.
Lalu yang kelima, pola sentimen ini, yaitu yang negatif, positif, dan netral, mencerminkan tantangan implementasi program skala besar pemerintah. Oke, baik. Dari kesimpulan itu, kami juga membuat beberapa saran terhadap program makanan gratis ini. Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan dengan cara melihat membuat standar kebersihan yang ketat untuk penyedia makanan, lalu memonitoring rantai pasokan. Kedua, perbaiki tata kelola distribusi dengan cara yang pertama itu sistem tracking yang real time, lalu protokol penanganan alergi. Yang ketiga, responsif terhadap laporan masyarakat dengan cara mekanisme pengaduan yang cepat dan transparansi penyelesaian masalah. Yang keempat, melibatkan UMKM yang berkualitas, yaitu dengan cara standarisasi dan sertifikasi penyedia, lalu pelatihan keamanan pangan. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, monitoring sentimen beneficial sebagai early warning system terhadap program pemerintah. Mungkin sekian dari kami pemaparan terkait proyek yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.